Makanya ini guys, hati-hati. Giliran mau bayar utang ditagih, tidak ada waktu bu. Apa boleh? Pun lalu posting anda kondorin lu kostumnya. Bagaimana tidak ketahuan, betul? Perempuan yang tidak berhijab, hati-hati. 4 dia tarik dari api neraka jahanam. Paling pertama ayah kandungnya, kedua suaminya, ketiga saudara laki-lakinya, keempat anak kandungnya yang laki-laki. Kalau maka itu beda antara ya. Kalau maka kau uji lagi pasesanan neraka jahanam. Jadi hati-hati yang tidak berhijab. Hati-hati ya yang tidak berhijab. Saya rasa kayak saya mau apa? Saya mau campur bahasa Papua, tapi ya saya maklumi juga orang di sini kan orang Makassar. Nanti saya sebentar apakah bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Sembarang aku terima kasih. Sudah tasia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dibawanya, belum dipanas. Insya Allah sebentar kalau panas saya mendengarkan peringatan. Bagaimana Ustaz? Ini bukan Ustaz, ini kulkasnya. Karena semua ada dokter saya dengar ceramah, tapi ini bukan Ustaz kulkas. Karena kenapa? Banyak sekarang ini, maaf Ustaz, banyak sekarang itu barusan 2 ayat jadi penceramah. Barusan 2 ayat dia baca, tahu dengan artinya penceramah. Dia lihat, dia buka di handphone, penceramah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, anan ratus ayat. Dia hafal semua. Kita umat Nabi Muhammad SAW barusan 2 ayat cara bagi ceramah. Cara itu kita bedakan. Ada masuk ke masjid tidak pakai bismillah. Sebenarnya tidak bisa. Ada pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa itu ada Pak Imam kita masuk ke masjid tidak membaca bismillah? Lantas saya tanya, kenapa tidak membaca bismillah? Ustaz, di tanah suci tidak membaca bismillah. Di Madinah tidak baca bismillah, betul. Memang betul. Tapi di waktu saya Masjidil Haram diundang di Istiqlal Jakarta, rakaat pertama dia besarkan pada bismillahnya, rakaat kedua dia besarkan pada bismillahnya. Ditanya, saya kenapa membesarkan pada bismillah? Apa dia katakan? Saya hargai orang Indonesia. Imam Syafi'i tidak pernah kuno, Imam Hambali yang kuno. Begitu Imam Syafi'i diundang pergi di masjidnya Imam Hambali tidak ikut kuno. Begitu Imam Hambali menguruskan Imam Syafi'i ikut kuno. Ditanya, saya kenapa begitu? Saling menghargai, dan jangan salah benar. Cuma satu tujuan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini haji yang meninggal almarhum ini, dia tahu kematiannya bahwa dia meninggal gara-gara sakit. Tapi kita orang yang hidup ini belum tentu kita tahu apa kita mati sakit betul apa tidak. Apakah mati tidak sakit, atau mati ditabrak mobil, atau mati tenggelam, atau mati dibunuh, kita tidak tahu. Tapi yang tidak ada takdir mati minum racun, mati gantung diri, itu tidak ada takdirnya. Di situ kita putar-putar terus, kiamat di dunia baru kita bisa diterima. Jadi hati-hati, jangan gara-gara cinta kau harus bunuh diri, jangan, karena itu sifatnya setan. Karena memang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Nabi Adam alaihissalam di waktu dimasukkannya dalam surga, apa kata-katanya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Hai Adam, sengaja engkau saya masukkan ke dalam surgaku, tapi ada satu pohon jangan engkau pernah dekati. Apa itu? Buah kulti. Tapi kenapa dia dekati? Kenapa dia makan? Nabi Adam satu kali melakukan tipuan turun ke dunia, tapi umat Nabi Muhammad SAW berapa kali melakukan perzinahan, tapi tidak pernah dibagaimanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata-katanya Allah? Hai malaikat Jibril, kamu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata-kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Hai Rasulullah, barang siapa umatmu berbuat dosa, berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 tahun dia meninggal, lalu dia memohon ampun kepada Allah, maka segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun lagi malaikat Jibril alaihissalam, hai Rasulullah,
barang siapa umatmu berbuat dosa, berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 bulan dia meninggal, lalu dia memohon ampun kepada Allah, maka segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun lagi malaikat Jibril alaihissalam, hai Rasulullah, barang siapa umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 minggu dia meninggal, lalu dia memohon ampun kepada Allah, maka segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun lagi malaikat Jibril alaihissalam, hai Rasulullah, barang siapa umatmu berbuat dosa, berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 hari dia meninggal, tapi mulutnya terkunci rapat oleh Allah, tinggal matanya berkedip-kedip memohon ampun kepada Allah, maka segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kisahnya seorang pelacur, dia tidak pernah tolak kepada Allah. Di waktu seorang apa?